Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome back to our lesson today. Today we are going to study about time. Jadi, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris. Kita akan belajar tentang time atau waktu. Nah, time is waktu adalah dalam kesempatan kali ini materi bahasa Inggris tentang waktu atau jam. Ini berkaitan sekali dengan number atau angka. Jadi sebelum berbicara banyak mengenai jam dalam bahasa Inggris, sebaiknya kita harus mengenal angka minimal dari angka 1 sampai 12 ya, karena jam 1 sampai 12 ya. Berbicara mengenai waktu atau time, sistem waktu yang digunakan di Indonesia itu berbeda dengan di Inggris atau di Amerika. Ya, berbeda. Dalam bahasa Indonesia digunakan sistem 24 jam. Nah, dalam bahasa Inggris digunakan sistem 12 jam. Dalam bahasa Inggris kita tidak asing dengan istilah EM atau antemeridium dan PM atau postmeridium. Nah, kira-kira antemeridium dan postmeridium itu apa? Nah, kita cek. Aturan waktu menggunakan IM maupun PM. Nah, IM itu apa? IM itu digunakan untuk menyatakan waktu atau jam mulai dari 00 atau jam 12 malam sampai 12 siang. Atau ya 12 siang ya. Jadi nanti kalau dalam bahasa Inggris itu adanya itu 00 bukan 24. 00 ya. Jadi kamu harus tahu 00 itu adalah jam 12 malam. Kemudian PM digunakan untuk menyatakan waktu atau jam 12 siang sampai jam 12 tengah malam atau 00 ya. 00 itu jam 12 tengah malam, oke? Jadi kalau kamu mau menuliskan misal jam 12 siang sampai jam 12 malam berarti menuliskan jam 8 malam misal ya. 0800 berarti di belakangnya harus disertakan PM supaya nanti tahu kalau itu jam 8 malam. Next. Nah, setelah kita memahami konsep IM dan PM, sekarang kita akan berbicara tentang pembagian jam dalam bahasa Inggris. Pembagiannya itu ya di sini ada gambar, ada pas, ada to. Nih, kalau pas itu berarti yang sebelah kanan antara jam 12 sampai jam 6 itu pas lebih. Ya, kalau to dari jam 6 sampai jam 12 berarti kurang ya. Seperti itu. Dan ada o'clock, ada quarter past. Quarter past berarti ini di sini seperempat ya. Half past, kemudian quarter to. Nah, di sini juga ada kita cek artinya, maknanya. O'clock artinya tepat. Jadi jam 12 tepat berarti 12 o'clock. Nah, lebih berarti pas. Kemudian a quarter berarti seperempat. A half berarti setengah. To berarti kurang. A quarter past berarti lebih seperempat. A quarter to berarti kurang seperempat. A half past berarti lebih setengah. Nah, itu seperti itu ya, anak-anakku. Nah, kita cek dalam prakteknya langsung. Nah, berdasarkan gambar di slide sebelumnya, berikut aturan atau regulasi tentang jam dalam bahasa Inggris. Yang pertama, untuk menyatakan jam tepat ya atau jarum panjang berada di angka 12, maka kita gunakan kata o'clock. Contoh, jam 9 tepat. Berarti it is 9 o'clock ya. It is 9 o'clock. Sekarang jam 9 tepat. Yang selanjutnya jam 5 tepat. 5.00. Berarti it is 5 o'clock. Nah, kita lihat jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Ini yang sebelah sini jarum pendek angka 9, jarum panjang angka 12. Oke, kita next. 2. Untuk menyatakan jam lebih, kita gunakan pas. Pas digunakan untuk jam lebih. Antara angka 12 sampai 6. Khusus untuk lebih seperempat kita gunakan a quarter past ya. Dan untuk lebih setengah kita gunakan a half past. Berarti yang pertama seperempat itu gunakan quarter past. Yang setengah kita gunakan a half past. Oke, perhatikan. Dalam bahasa Inggris sebutkan dulu lebihnya ya, lebihnya dulu baru jamnya atau menitnya dulu baru jamnya. Contoh, jam 2 lebih 5. Berarti yang disebutkan 5-nya dulu baru jamnya. Contoh, it is 5. 5 itu 5. Berarti 5 menitnya ini. Past 2. Lebih. Nah, ini jamnya baru dituliskan. It is 5 past 2. Sekarang jam 2 lebih 5. Jadi nanti mainnya itu
ke 5-nya dulu, baru ke jamnya. Di jam 2 lebih 5 ini ya. Yang selanjutnya jam 4 lebih 15 atau lebih seperempat. It is a quarter past 4. Nah, kenapa seperempatnya ditulis di depan dulu baru jamnya? Nah, itulah rumus di dalam bahasa Inggris. It is a quarter, seperempat, past 4. Jam 4 lebih seperempat. Ini jam 4, ini 15 menit berarti seperempat. Lanjut, jam 7 lebih 30 atau setengah. Nah, it is a half past 7. Jadi, jam 7 lebih 30 atau lebih setengah. A half itu setengah ya. Yang selanjutnya, jam 11 lebih 20. It is 20 past 11. Nah, sekarang jam 11 lebih 20 atau 20. Oke, terima kasih. Kita next ke slide selanjutnya. Untuk menyatakan jam kurang, kita gunakan to. To digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai angka 12. Khusus untuk kurang seperempat, kita gunakan a quarter to ya. Nah, perhatikan dalam bahasa Inggris, selalu ya, sebutkan kurangnya dulu atau menitnya dulu, baru jamnya. Catatan untuk kurang atau to, jam ditambah 1. Maksudnya ditambah 1 itu bagaimana, Pak? Nah, kalau kita di sini kita lihat contoh 11.45 itu sama aja 12 kurang seperempat. Maka ditulisnya itu bukan jam 11-nya tapi jam 12-nya. Berarti yang di soal kompak 11 nanti ditulisnya itu jam 12 kurang seperempat, bukan 11 kurang seperempat, karena 11 45 ya. Contoh, it is a quarter to 12. Nah, sekarang di sini diartikan sekarang jam 12 kurang seperempat, bukan jam 11 kurang seperempat ya, karena 11.45 sama saja dengan 12 kurang seperempat. Selanjutnya, jam 4.55 berarti sama saja dengan jam 5 kurang 5 menit. Jam 4.55 sama saja dengan jam 5 kurang 5 menit. Berarti tulisannya adalah it is 5 to 5. Ini sama saja dengan jam 5 kurang 5. Seperti itu ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti di bagian kurang ya. Karena nanti kalau kalian sampai tidak teliti, nanti penulisannya akan salah. Jam 4.55 kamu nulisnya malah it is 5 to 4. Nah, nanti salah. Seperti itu ya. Paham? Nah, hari ini tidak ada tugas. Nanti tugasnya besok setelah materi days ya. Nah, setelah ini nanti minggu depan kita belajar tentang date atau month dan year, tentang tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu tentu baru hari, dan setelah itu kita ulangan. Oke? Demikian materi tentang waktu atau time. I think that's all for our lesson today. I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.